bersukaria. Selamat hari Minggu untuk semua anak sekolah minggu, dimanapun anak sekolah minggu berada. Saat ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa, kita melakukan saat teduh. Saat teduh yang mau kita mulai, semuanya bersihkan lipat tangannya, tutupkan matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduhnya kita mulai. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mau masuki ibadah kita angkat pujian dari terbit matahari sambil berdiri.
Halo. Sekolah Minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi 12 murid Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami, anak-anakmu Sekolah Minggu HKBP Resort Alam Barajo. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengajari kami, yang menuntun hidup dan kehidupan kami dalam menjalani aktivitas kami. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami agar firman Tuhan dapat bekerja dalam hati kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Abang harap semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nats khotbah kita pada minggu hari ini, ada baiknya abang memperkenalkan diri karena ini kali pertama abang mengajar sekolah minggu di gereja kita. Perkenalkan, nama abang Nathanael Simanjuntak. Abang dari Wed Joshua. Sekarang abang kuliah di UKSW Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana, semester 7, Fakultas Teologi. Mungkin lebih mudah adik-adik memahaminya dengan sebutan sekolah pendeta. Mungkin itulah perkenalan singkat dari abang. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin saat kita ketemu nanti bisa ditanyakan kembali. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Markus 8 ayat 27 sampai ayat 30. Injil Markus 8 ayat 27 sampai 30 di bawah perikop tentang pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-murid berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahu kepada siapapun tentang dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
sebelumnya abang mau bertanya dulu sama kita sekalian yang beribadah di saat ini. Siapa di antara kita yang tidak memiliki teman? Tentu abang yakin pasti jawabannya semua akan memiliki teman dan semua rindu akan pertemanan. Terus kemudian muncul kembali pertanyaan, teman seperti apa sih bang? Mungkin itu yang terlintas dalam benak pikiran adik-adik dari pertanyaan yang pertama yang abang sampaikan. Jawabannya bisa kita bilang, teman adalah orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Dan bahkan orang tua pun bisa menjadi teman kita dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saja orang yang terdekat dalam kehidupan kita? Coba adik-adik yang terkasih bisa sebutkan contohnya. Mungkin seperti yang abang jelaskan tadi, bisa orang tua, bisa kakaknya, bisa abangnya, bisa tulangnya atau opungnya atau namburunya dan lain sebagainya yang berada dekat di sekitar kita. Tentu jika kita sering bersama dengan orang yang dekat bersama kita, pasti kita mengetahui apa dan bagaimana sikap kepribadian seseorang tersebut. Misalnya, adik-adik mengenal dan mengetahui bagaimana kepribadian dari orang tuamu yang begitu menyayangimu. Mereka akan cemas bila kamu sedang sakit atau bila adik-adik sedang malas makan lah gitu kan. Nah, mereka akan cemas melihat keadaan adik-adik. Kemudian begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu yang begitu disiplin dan tegas selama ini mengajari adik-adik sekalian. Walaupun mereka sering memarahi kalian, tetapi itu menunjukkan bahwa kakak-kakak sekolah minggu sayang dan perhatian terhadap kalian. Mengapa kita tahu sifat atau kepribadian mereka? Tentu karena kita benar-benar mengenal diri mereka. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal, maka akan sayang. Nah, begitulah dengan nats cerita khotbah pada minggu kita hari ini, yang menjelaskan Yesus berjalan ke sekitar kampung di sekitar daerah Kaisarea Filipi. Kemudian muncul pertanyaan, mau ngapain bang Yesus ke sana? Apa yang dilakukan Yesus? Apa aktivitas Yesus di sana? Tentu Yesus akan melaksanakan berbagai tugas pelayanannya. Misalnya seperti berkhotbah dan menyembuhkan orang sakit. Oh iya, seperti yang kita ketahui dalam tugas pelayanan Yesus, Yesus tidak pernah sendiri. Nah, abang mau tanya sama adik-adik, siapa kira-kira yang menemani Yesus pada cerita kali ini? Ya benar, tentu murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Yesus? Seperti yang sudah diajarkan kakak-kakak yang sebelumnya dalam sekolah minggu, tentu ada 12 orang murid Yesus. Dan nanti bisa disebutkan dalam hati masing-masing. Saat mereka dalam perjalanan, saat Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, ada 2 pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Yang pertama, siapa aku menurut orang? Yang kedua, siapa aku menurut kamu? Kamu di sini yang dimaksudkan menurut murid-muridnya tersebut. Pertanyaan pertama dijawab oleh murid-murid Yesus dan jawaban mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis, Elia dan salah satu dari antara nabi, mereka sebutkan itu sebagai Yesus. Di pertanyaan yang kedua yang Yesus sampaikan yaitu, siapakah aku menurut kamu? Dengan sigap Petrus menjawab, kamu adalah Mesias. Mengapa mereka menjawab demikian?
Dan mengapa Petrus menjawab demikian? Karena itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal dalam keyakinan orang Yahudi pada saat itu. Dan saat itu mereka mendengar dari orang-orang di sekitar tentang Yesus. Lalu dalam pertanyaan kedua atau di ayat yang ke-29, siapa Yesus menurut murid-muridnya? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mengapa demikian? Petrus menjawab, karena dari keyakinan atau imannya paling dalam bahwa Yesus bukanlah orang biasa, tetapi Mesias yang dijadikan sebagai juru selamat. Simon Petrus adalah salah satu dari antara 12 murid Yesus yang telah adik-adik sebutkan dalam hati masing-masing tadi. Serta dia juga murid yang dituakan. Bisa jadi salah satu murid Yesus yang paling diutamakan oleh murid-murid lainnya di hadapan Yesus. Nah adik-adik, sekarang abang mau bertanya sama kalian semua. Pertanyaannya, bagaimana sifat atau kepribadian atau karakter Yesus menurut adik-adik masing-masing? Bisa dijawab? Ya sungguh luar biasa jawabannya adik-adik. Yesus adalah juru selamat manusia yang menyelamatkan kita dari hukum dosa hingga membuat dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Jadi melalui itu dapat kita lihat bahwa Yesus memiliki sifat pengasih, penyayang, penyabar, lemah lembut, adil, dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus bisa menjadi segambar dan serupa dengan Yesus melalui kepribadian kita masing-masing, melalui aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, mengapa Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias di ayat 29? Apa artinya? Kata Mesias dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Masiah, yang artinya yang diurapi. Sementara dalam bahasa Yunani, Mesias diterjemahkan sebagai Kristos, yang artinya Kristus, sehingga disebut Yesus Kristus. Jadi secara sederhana, Yesus adalah Mesias sama dengan Yesus Kristus. Yesus adalah Mesias sama dengan Yesus Kristus. Dalam keyakinan masyarakat Yahudi, sebutan Mesias ini adalah seorang tokoh masa depan yang dinanti-nantikan, yang akan datang membawa keselamatan bagi mereka. Sehingga Petrus yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan tersebut. Melalui cerita minggu ini, kita mendapatkan 3 poin penting. Poin yang pertama itu percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Mesias dan Juru Selamat. Poin yang kedua, mengaplikasikan iman dalam kehidupan sehari-hari melalui menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Poin yang ketiga, menyaksikan bukan hanya dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan perkataan, tapi melalui tindakan atau perbuatan kepada orang-orang sekitar kita agar mereka turut mengenal siapa itu Yesus, Sang Juru Selamat itu. Amin. Demi kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup dan kehidupan kami, yang masih memberikan kami sukacita yang daripada-Mu. Kami telah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang mengajari kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dituntut, diajari untuk mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, dan harus kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami melalui tindakan kami untuk menyatakan kedewasaan iman kami.
Berkati kami Tuhan untuk melakukan segala firman-Mu. Berkati hati, jiwa, dan pikiran kami agar firman-Mu tetap bekerja setiap hari di dalam hidup kami. Kami adalah anak-anak Tuhan yang sedang bersekolah. Berkati segala aktivitas persekolahan kami Tuhan, mulai dari SD sampai ke tahap yang lebih tinggi, agar semua yang kami pelajari dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat menjadi bekal untuk aktivitas kami, kehidupan kami ke depannya. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, dimanapun dan kemanapun mereka melangkah. Berikan mereka sukacita, kesehatan, dan rezeki yang daripadamu, agar senantiasa mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui segala aktivitas mereka masing-masing. Berkati sanak saudara kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jauhkan juga dari kami wabah yang saat ini sedang berlangsung di bangsa dan dunia ini Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini. Berikan kami kesehatan, tuntun kami melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami selalu di dalam bimbingan Tuhan untuk menjalankan aktivitas kami. Kami bawa juga Tuhan dalam doa kami proses pembangunan gereja-Mu dan segala kegiatan yang berlangsung di tengah gereja-Mu. Berkati itu Tuhan, agar menjadi kegiatan, agar menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah hidup dan kehidupan jemaat-Mu. Berkati Amang Pendeta, Inang Diakonis, dan seluruh Parhalado serta semua jemaat, agar tetap satu dalam menunjukkan pelayanan demi kemuliaan nama Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan oleh abang kita tadi, orang yang baru memberitakan firman Tuhan. Sudah kenal kan? Nah, sekarang berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Berikan dengan jujur ya, jangan berbohong. Sambil kita puji Tuhan, bison adong puan Tuhan. Terimalah dengan ketulusan hati dan kerendahan hati, kami serahkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, dengarlah kami saat kami bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.